Hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang saya percaya semua kita sudah pernah dengar khotbah ini. Tetapi ternyata tidak sedikit anak-anak Tuhan yang gagal. Nah, Anda bukan? Kok bisa gagal? Nah, ini dia. Apa yang kita mau pelajari? Saudara, kalau kita mengenal firman ini, maka kita akan tahu ternyata satu-satunya tempat, satu-satunya bagian di hidup kita yang setan paling suka. Ayo, ini loh yang kita mau pelajari. Saya ulangi, satu-satunya hal yang ada di hidup kita, dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, ini tempat setan bekerja. Lidah. Sop lidah enak. Kenapa tak? Lidah. Ingat itu. Setan tidak bekerja di bagian lain dalam hidup kita untuk merusak. Tapi lidah tempat. Gereja bisa hancur karena lidah. Betul tidak? Betul. Kalau istilah kita orang Indonesia mulut ember. Enggak enak sekali itu. Ya, mulut ember. Ya, siapa yang sudah lama nggak pulang Indonesia, ada istilah, oh ya, udah lama nggak pulang ya, ya besok pulang sudah. Nah, ada istilah baru di antara anak-anak muda, julid. Ayo, siapa pernah dengar kata julid? Ya, judes lidah. Aduh, nggak enak sekali ya belajarnya. Ini istilah baru bahasa Indonesia, judes lidah, julid. Pernah dengar ada gereja besar hancur karena mulut, karena lidah? Iya tak? Pernah dengar ada keluarga harmonis baik-baik berantakan karena lidah? Ada orang yang ngomong dan yang satu percaya. Lidah itu jahat ternyata. Berbisa, betul. Lebih daripada lidah ular. Kita buka Yakobus pasal 3. Ayat ini sangat luar biasa. Yakobus pasal 3. Dikatakan begini. Ukuran kita sempurna itu bukan kita kuat doa berapa jam kalau pagi. Enggak. Ukuran kita sempurna bukan kita hafal berapa ratus ayat. Tidak. Ukuran kita sempurna bukan karena berapa banyak persembahan kita. Tidak. Ayat 3. Tapi ukuran kita sempurna justru ada di lidah. Sudah dapat Yakobus 3 ayat 3. Mudah-mudahan saya nggak salah ini ya. Yakobus 3 ayat 3. Kita lihat. Ayat 2. Oh, ayat 2. Terima kasih, maaf. Ayat 2. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam berapa hal? Banyak hal. Terus, barang siapa tidak, saya tambahkan kata ini, barang siapa tidak pernah bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk mengendalikan kuda, seliar apa kuda itu, sejahat apa kuda itu, lidahnya yang ditekan. Maka itu semua ya, yang narik kuda, yang naik kuda, zaman dulu kereta kuda sebelum ada mobil, lidahnya dikasih besi. Nah, itu diambil dari ayat ini. Maka itu ukuran sempurna buat Tuhan bukan berapa jam kita sembahyang sehari, bukan berapa kali seminggu kita ke gereja, bukan berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafalkan. Sempurna kalau kita tidak bersalah dalam perkataan kita. Nah, jadi ini tempat iblis bekerja, di lidah kita. Ya, kita belajar dari kitab
Yakobus pasal 3. Oh cukup Bobi. Ya, apa-apa, karena nanti malam saya nanti setengah 12 Zoom lagi di Jakarta jam setengah 5 pagi. Rajin loh orang Indonesia itu. Ikut ya? Oh enggak, ada yang putih sudah. Oke. Nah, jadi nanti supaya nggak lupa setengah 5 pagi, 4.30 pagi harus ikut belajar. Lalu jam 10 saya masih ke Siko, karena pesawatnya jam 1 saya ke Amerika. Jadi mau ikut, bayar sendiri. Oke ya. Sudah? Ada tak? Oke. Yakobus pasal 3. Judulnya apa? Judulnya apa dalam kitab saudara? Ada. Nah, dosa karena lidah. Ada Bu Burhan. Dosa karena lidah. Aduh, ngeri sekali ini. Ya, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, pakai itu di Indonesia nih, di Indonesia kalau di sini hampir nggak ada. Banyak orang pengen jadi pendeta. Kenapa? Maaf, ini istilah Indonesia. Yang nggak Jawa nanti saya jelaskan. Jadi pendeta di Indonesia itu enak, bondo abab sugih. Ngerti? Oke, saya jelaskan. Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap, sugih itu kaya. Lu ngerti nggak maksudnya? Iya, modal cocok aja, dapat amplop, kaya. Maaf, ngeri sekali. Nah, padahal yang punya jabatan guru itu hukumannya lebih berat daripada yang bukan guru. Karena mulutnya, lidahnya, cuap-cuapnya ngajari orang salah atau benar. Oke, ayat 2 sudah tadi ya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan itu betul. Ya, zaman dulu di Eropa kuda itu alat transportasi yang paling mewah. Ya, kuda dikekang mulutnya. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya memang betul. Lidah kuda ya kalau dikencet sebelah kanan dia akan belok kanan. Kencet sebelah kiri akan belok kiri. Oke. Ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Yang pernah naik kapal tahu ya, kapal tuh setirnya nggak gede loh, kemudian nggak besar, tapi bisa menguasai seluruhnya. Ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Betul ya? Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang lidah itu sendiri, kalau nggak bertobat ya, dinyalakan atau dibakar oleh api neraka. Bacakan bahasa Belandanya, ayat 6 ini. Ya, saya baca boleh? Ayo coba ke bahasa Belanda. Ya, ini apa? Headbook atau? Headbook ya, ja, jangan NPG. Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in de vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. Ngeri sekali. Lidah. Perang dunia kedua, perang dunia pertama, saudara tinggal di Eropa harus tahu sejarahnya. Perang dunia pertama itu gara-gara berita bohong.
hoax kalau istilah sekarang. Ya, putra mahkota kerajaan Austria terbunuh. Ya, baca sejarah. Hanya karena orang salah ngomong. Dan itu jadi rusak. Zaman Hitler, Belanda juga kena akibatnya. Ada istilah kebohongan yang tiap hari diucapkan jadi kebenaran. Dan itu zaman Hitler. Ngeri sekali. Saya masih ingat November Desember 89 saya ada di Jerman. Saya bersyukur dapat anugerah melihat langsung dengan mata saya tembok Berlin runtuh. Saya bersyukur. Nah, September pertengahan saya masih ada berapa orang yang hidup. Ya. Tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus ngajak anak mahasiswa Indonesia di Berlin. Nah, kalau saudara pernah tahu yang ke Berlin sebelum tembok itu runtuh, di beberapa tempat kan ada apa itu ya, tempat yang agak tinggi untuk orang lihat ke Jerman Timur. Apa namanya itu ya? Undakan ya. Hanya untuk melihat, itu sedih sekali. Nah, malam itu habis persekutuan, ada Henny, masih ada di Berlin sekarang, ada Wolfgang, orang Jerman juga, ada Andriko, siapa lagi yang Apal. Nah, kira-kira kami 11 orang. Roh Kudus gerakkan saya, ayo angkat tangan kita untuk tembok ini runtuh. Nah, Wolfgang itu orang Jerman. Dia mengisir, Koden, nggak salah dia bahasa Indonesia. Ya nggak tahu Roh Kudus yang suruh kok. Itu September. Nah, mulai masuk Oktober, saudara. Wih, rame di Berlin. Rupanya memang sudah ribut. Ya, waktu itu Honecker yang presidennya Jerman Timur sudah mulai goyah. Tekanan dari Amerika dari mana-mana. Nah, awal November, kalau salah 9 November, tembok itu runtuh betul-betul. Wih, orang luar biasa. Nah, saya itu ada di sana. Sisa satu-satunya negara Eropa Timur yang masih ada itu Rumania. Yang waktu itu satu persatu runtuh. Ya, Eropa Timur komunisnya habis. Tinggal satu. Nah, ngerinya Presiden Rumania waktu itu namanya Ceausescu. Ternyata jahat sekali. Winter. Tapi di TV ditulis suhunya 18 supaya rakyat nggak terpengaruh kedinginan. Wih, rakyat banyak yang mati. Itu berita luar biasa. Nah, jadi dari lidah masuk televisi, masuk radio, itu rakyat bisa dipengaruhi. Sejarah mencatat. Akhirnya rakyat berontak. Ceausescu ditembak mati oleh rakyatnya tepat 25 Desember 89. Nah, itulah hari runtuhnya komunis di Eropa Timur. Tepat 25 Desember 1989. Wih, itu goncangan luar biasa seluruh dunia. Koran-koran internasional tanggal 1 Januari 1990. Sayang zaman itu nggak ada HP sehingga nggak bisa foto. Itu headline di seluruh dunia disebut 1989, the year that changed the world. 1989 adalah tahun yang merubah dunia. Memang komunis runtuh. Saudara, keberhasilan komunis itu karena lidah, propaganda itu. Maka itu negara komunis itu anggarannya yang terbesar itu untuk persenjataan. Karena orang komunis yang merasa paling nggak aman, insecure. Begitu senjata. Nah, pengeluaran terbesar kedua adalah cetak buku propaganda. Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Itu komunis. Nah, seorang hamba Tuhan dia sudah meninggal namanya Jeremia Rim. Dia bicara waktu itu dan dia berkata betul. Ternyata orang komunis itu orang yang paling percaya Tuhan. Nah, saya bilang, dari mana kamu mikir? Dia jelaskan.
Kan mereka berkata nggak ada Tuhan. Betul kan orang komunis? Rakyatnya bilang nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Nah kalau barang itu nggak ada, kenapa dipusatkan? Sampai kamu cetak berita banyak-banyak Tuhan nggak ada. Berarti mereka percaya Tuhan itu ada. Dan memang roh Tuhan dalam hidup setiap manusia mengakui itu. Lidah. Segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3, dijadikan oleh firman. Coba baca Yohanes 1, nanti kita kembali ke Yakobus ya. Agak panjang nanti. Yohanes 1 ayat 3. Pada mulanya. Bukan, ayat 3-nya. Itu ayat 1 pada mulanya. Ayo baca siapa aja. Segala sesuatu. Ya, dijadikan oleh dia. Dia itu firman. Nah, segala sesuatu itu berapa? Semua, bukan banyak. Oleh firman. Kalau bicara firman pasti lidah dong, kata-kata. Jadi lidahnya ada kuasa loh, saudara. Hebat sekali. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan firman itu ada pada lidah. Siapa pernah dengar kesaksian? Saya berapa kali mendengar kisah nyata. Ini yang paling gampang. Ya, ada seorang bapak umurnya 70 lebih. Nah, pagi itu zaman tahun 80-an. Dunia kedokteran belum semaju sekarang. Pagi-pagi dia bangun, maaf dengan meludah, ada darah. Gitu. Nah, kemenakannya itu dokter spesialis THT, ya, dicek di sana. Nah, dokter cuma bilang, kemungkinan bisa kanker tenggorokan loh ini. Gitu. Waduh, dengar kata itu. Dalam seminggu berat badan turun 4 kilo karena dia stres. Kanker. Setelah diperiksa, dan zaman itu periksanya lama, ya. Nah, ternyata cuma dia kebanyakan makan emping. Luka. Oh iya. Tapi kata-kata dokter itu merubah hidupnya loh. Saya percaya walaupun di Belanda pasti kita pernah dengar ada salah diagnosa dari dokter. Ada toh? Nah, itu kan fatal sekali. Betul enggak? Cuma pilek dibilang kanker hidung. Aduh. Nah, itu lidah. Ada kuasa yang luar biasa. Oke ya, maka itu hati-hati. Bahasa Belandanya dibuli apa bullying? Bahasa Belanda ya bully. Pesten ya, bully ya, perundungan ke bahasa Indonesia. Itu jahat, saudara. Di banyak negara ada orang bunuh diri karena pesten tadi. Tahu ya? Jahat. Nah, maaf ini kalau ada yang bertobat ya, baik di rumah maupun di sini, di antara semua cara setan bekerja, saya itu paling marah pada setan kalau ngomong satu kata, maaf, gemuk. Ternyata itu jahat setan. Lah betul nggak, saudara? Hanya ada orang ngomong gemuk, itu orang bisa stres. Wih, saya bilang, kenapa cuma gemuk saja kok? Sehat toh? Loh, oke, maaf ya, buat kita yang tua-tua sih nggak pusing. Tapi buat anak-anak remaja, kata itu merusak. Iya, kasihan mereka. Maka itu, saudara, lidah ini kalau nggak dipakai yang benar, jahatnya luar biasa. Jadi ayat 6 tadi saya baca lagi. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan, dibakar oleh api neraka. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, ular semuanya, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Coba bahasa Belandanya. Sistem lengkap bahasa Belanda. 7 dan 8. Nah, ayat 8 saja. Ada? Ya, yang kenceng ya suaranya. Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen. Ze is een rusteloos kwaad vol dodelijk gif. Gif. Racun. Racun. Lidah itu racun. Jahat sekali ya. Maka itu saya katakan di awal tadi. Lidah ini satu-satunya tempat setan bekerja. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Bapa, Yahweh Bapa kita. Tapi dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian otentiknya. Tidak boleh demikian terjadi. Saudara ngeri sekali, makasih Pak. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Artinya begini loh saudara. Percuma kita memuji Tuhan dengan mulut kita. Tapi selesai memuji Tuhan, kita pakai mulut untuk ngomongin orang. Percuma. Tuhan nggak bisa terima konsep itu. Oke? Saya ulangi 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jelas tidak. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Lidah. Itu kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana cara kita menguasai lidah? Kita buka Matius 12. Matius pasal 12. Ayat yang ke-34. Matius 13 mulai ayat 34. Wih, Tuhan Yesus marah pada orang-orang Farisi. Hai kamu, keturunan ular beludak. Wih, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut, gimana? Meluap dari hati. Bahasa Belandanya, Stelletjes uw slangen, hoe kunnen slechte mensen als u iets goeds zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Amin. Mulut. Saya punya ilustrasi begini. Kalau saudara melihat seseorang, ya, bawa cangkir atau gelas, ya, dia jalannya pelan-pelan. Berarti gelasnya gimana? Penuh. Nah, kita ingin tahu isinya apa, tapi jarak kita jauh dengan orang yang bawa gelas. Hanya ada satu cara. Senggol orang itu. Terus, kalau disenggol, tumpah. Nah, waktu tumpah, oh kopi. Ketahuan. Ternyata ini ilustrasi. Saya ulangi lagi. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ulangi bahasa Belandanya bagian terakhir. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Betul? Ya. Jadi lidah yang jahat, lidah yang kotor, mulut ember tadi, jangan minum sabun. Ngerti maksudnya? Untuk bersihkan lidah jangan pakai minum sabun, jangan. Isi hatinya yang dibenerin. Betul tidak? Isi hatinya dibenerin. Kalau isi hati kita itu firman, mau ditinju, mau dipencet, mau dicekik,
yang keluar? Karena itu isinya. Sederhana sekali. Betul? Maka itu firman nggak cuma dibaca, firman nggak cuma dihafalkan, tidak. Direnungkan, diresapi, dinikmati. Berapa kali kalau saya pernah dengar saya ngajar ilustrasinya? Ada nggak orang makan durian bisa bohong? Oh, nggak makan, nggak makan. Ayo, bisa orang makan durian bohong? Kenapa nggak bisa? Baunya. Makan pete juga. Walaupun sikat gigi pakai odol 1 cup itu, tetap bau duriannya. Nah, itu loh itu. Jadi supaya lidah kita itu benar, mulut kita benar, hatinya perlu dibersihkan. Kalau hati ini bersih, kemarin sore, malam di rumah Sucerit kita belajar soal hati. Jaga lebih daripada segala hal. Saudara, jadi hati kita perlu dibersihkan. Beri tanda Matius 12 kita belum selesai. Coba baca Yohanes 15 ayat 3. Ini yang Tuhan janjikan buat kita, Yohanes 15 ayat 3. Terima kasih Bapak. Jadi kalau hatinya kotor, mulutnya kotor, jangan minum sabun ya, tolong. Isi dengan ini. Udah? Yohanes 15 ayat 3. Baca 1, 2, 3. Kau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya sudah. Jadi deterjennya hati itu firman. Bahasa Belandanya. Wees zijn zuiver door het woord Zuiver dood, ya. dat ik tot jullie gesproken heb. Amin. Kita memang sudah bersih karena firman yang Tuhan Yesus katakan. Orang, kalau kita mendengar orang berkata manis, menyenangkan, ya, hati ini rasa tenang nggak? Ya kan? Tapi kita pernah ngalami ada orang ngomongnya nggak panjang, cuma pendek tapi nyelekit. Iya toh, aduh, ketus, iya itu julid tadi dia, judus lidah. Ngomongnya pendek, aduh tapi, berarti hatinya yang nggak beres. Oke, ayat 35, Matius 12 tadi. Kita balik ke Matius 12, ayat 35. Orang yang baik, terus, ayo, orang yang baik, aja mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya, maksudnya yang baik itu. Dan orang yang jahat, ayat 35, 12 ayat 35 Matius ya. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Ya sudah. Jadi orang yang hatinya memang jahat, walaupun dia mulutnya pakai lakban, diplester, tetap akan keluar yang jahat. Karena memang hatinya. Itu loh. Maka itu supaya kita nggak keluarkan kata-kata yang jahat, hatinya diberesin dulu. Isi dengan firman, isi dengan firman. Ini yang Tuhan katakan. Ayat 36. Nah ini yang pernah hadir di sebuah pengadilan, ya. Ini ayat ini paling luar biasa di pengadilan. Ada yang pernah hadir di pengadilan? Ya. Belum, ya. Sesekali boleh loh ikut persidangan supaya tahu. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara, walaupun tidak semua kita pernah, ya kalau saya berapa kali karena jadi saksi, karena apa, begitu di pengadilan. Saudara masih ingat gak? Zaman dulu ada istilah steno. Ya. Steno itu pertama kali diciptakan untuk pengadilan. Karena di pengadilan itu semua kata-kata ditulis lengkap, nggak boleh dikurangi, nggak boleh tambah. Karena di pengadilan kata-kata itu yang akan menentukan dia bebas atau tidak. Maka itu di pengadilan tidak ada istilah, aduh maaf tadi saya salah ngomong. Nggak bisa. Walaupun orang yang bilang tadi saya salah ngomong,
semua yang dikatakan itu akan merupakan keputusan. Dan ini hebatnya firman. Saya pernah dapat ilustrasi zaman dulu di Tiongkok. Ada satu keluarga, salah satu mantu perempuannya, aduh mulutnya itu. Jadi nasihati kalau ngomong jangan sembarangan, tetangga dengar ini dengar. Tapi mantu ini nggak mau gubris. Satu hari mama mertua itu dapat hikmat. Gimana supaya ngajar mantu perempuan ini mulutnya nggak ember betul. Nah satu hari mama mertua masukkan bulu angsa banyak di dalam satu kantong. Dia tanya, "Ma, untuk apa ini?" "Tolong kamu ke pasar, setiap helai bulu angsa ini kamu taruh di depan satu toko atau satu kios atau satu tempat orang jual, pokoknya sampai habis keliling pasar itu." Mantunya nggak ngerti, pulang lagi, "Sudah habis, Ma." "Ya udah, tolong balik ambilin lagi." Kira-kira kalau kita mantunya jawab apa? Ambil sendiri. Betul. Kejam sekali mantu ngambil sendiri katanya. Sudah hilang nggak? Hilang udah bangin. Nah, itu loh mulutmu. Yang kamu keluarkan bisa dibawa angin, nggak bisa cari lagi. Itu ilustrasi bagus. Hati-hati dengan mulut ini. Maka itu dalam hidup kalau ada orang ribut-ribut gara-gara perkataan, sakit nggak kalau kita ketemu orangnya? "Ya maksudku nggak ngomong begitu loh tadi." "Enggak semuanya," itu orang Jawa bilang. Enggak maksud begitu. Sudah keluar rusak semua begini. Nah itu nggak bisa kembali loh kata-kata itu. Sudah jalan terus. Maka itu dalam Yesaya 55 Yahweh Tuhan kita bilang, segala firman yang keluar dari mulut Tuhan gak kembali dengan sia-sia, akan menghasilkan sesuatu. Dan itu betul. Yesaya 55. Luar biasa Tuhan kita tentang lidah ini. Nah ayat 37 ini harus hati-hati lagi. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Ya Yesaya tadi. Oh ini secara Matius 12 ayat 37, maaf. Matius 12 ayat 37. Saya ulang. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi jangan main-main. Bahasa Belandanya ayat 36 dan 37-nya. Ja. Op de dag van de grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. 37. Uw lot hangt af van uw woorden. Of u wordt erdoor vrijgesproken, of u wordt erdoor veroordeeld. Nah, tergantung perkataan kita. Mau dibebaskan atau mau dihukum. Tergantung. Sudah hati-hati kalau kita itu bicara. Semua yang kita ucapkan gak bisa kembali. Di zaman digital ini semuanya, saya ingin tahu bahasa Belandanya. Kalau bahasa Indonesianya jejak digital, kalau Inggrisnya digital footprint. Bahasa Belandanya apa itu? Sekarang ini polisi reserse itu kurang kerjaan karena netizen, tau kata netizennya, itu sudah merekam semua hal. Sehingga polisi nggak perlu repot-repot lagi. Apa bahasa Belandanya? Digital footprint. Digital foot after. Itu luar biasa loh saudara. Ternyata teknologi ini dipakai oleh Tuhan juga. Nyimpan apa saja yang kita pernah lakukan, kita ucapkan semua. Nah kalau dunia bisa buat itu, apalagi Tuhan. Ya toh, sampai yang kecil-kecil pun dia simpan semua loh. Inilah hidup. Maka itu, kalau ada di antara kita yang merasa, kenapa ya Tuhan pilih kasih dengan aku? Terus ngomong gini,
Saya tahu loh dia itu jahat loh, tapi kok Tuhan sayang ya? Ada yang pernah ngomong gitu? Jahat sekali kita menghakimi orang. Tidak boleh itu. Oke ya, jadi hati-hati dengan mulut. Kita akan dibenarkan dan kita akan dihukum karena perkataan. Dan itu terekam semuanya. Oke. Matius 5. Kita lihat Matius 5. Bapak kita sungguh luar biasa untuk hidup kita masing-masing, supaya kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan sediakan kepada kita. Ayat yang ke-37. Ya, 37. Matius 5 ayat 37. Ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Nah, ini loh yang merusak dunia. Ngomongan dibolak-balik, jadi kacau dan jadi rusak hidup ini. Dan harus ingat, kalau kita ya tidak katakan ya, tidak kita katakan ya, maka lebih itu dari setan. Nah, kalau kita melihat firman ini, setan sudah berhasil nggak merusak kehidupan kita gara-gara kata-kata dibolak-balik ini tadi. Sudah. Persahabatan jadi rusak hanya karena kata-kata itu. Timbulnya sederhana, percaya atau tidak. Ngerti maksud saya? Pernah ketemu persahabatan lama baik, tentu ada orang yang baru ngomongnya manis sekali, terus bisa meyakinkan lagi. Orang bisa terpengaruh. Nah, maka itu rasa percaya dan dipercaya itu penting sekali. Tahun 79 bulan Juli awal, saya lupa tanggalnya, saya ada di suatu acara retreat besar, anak-anak muda hampir 1000 orang di Sarangan, Jawa Timur. Salah satu pengkhotbahnya adalah Gary Stephen dari Hong Kong, orang Amerika. Nah, dia membawa berita yang luar biasa. Waktu itu Uni Soviet masih jahat sekali dengan kekristenan. Satu hari KGB, tahu KGB ya, polisi rahasianya Uni Soviet, menangkap 9 pendeta. Dan waktu ditangkap ini, antar pendeta nggak saling tahu kalau temannya pun ketangkap. Jadi satu dan dipisah di sel-sel yang berbeda. Terganggu matahari. Itu terganggu nggak matahari? Enggak. Oke. Nah, setiap hari pendeta-pendeta ini diberikan data-data yang akurat. 2 minggu lalu kamu khotbah apa? Persembahanmu berapa? Yang hadir itu berapa? Terus besok dibawa lagi berita. Belum lama anakmu yang nomor sekian mau ke sana, ke sini. Oke. Pokoknya datanya akurat. Nah, kira-kira kalau kita jadi pendeta itu tanya-tanya nggak, siapa yang bicara itu? Siapa yang bongkar rahasia? Lu wajar nggak tanya begitu? Nah, itu caranya komunis ya. Jadi tiap hari ada berita baru, dan berita baru ini benar. Makin terbakar nggak? Kurang ajar betul ini. Ya, wajar nggak kita berkata ini pasti temanku ini yang paling tahu keadaan. Jadi 9 pendeta ini tiap hari diinterogasi, diberitahu data-data baru. Tapi mereka nggak tahu kalau temannya 8 lain juga di situ. Pokoknya dirahasiakan. Makin hari datanya makin banyak dan semuanya betul.
Nah, menurut psikologi komunis, suatu hari mereka akan diketemukan bareng bersembilan. Tapi sebelum dipertemukan, maka hari terakhir satu pendeta diberitahu oleh KGB, kamu tahu 2 nama ini? Oh ya, teman kami. Nah, kami dapat dari 2 orang. Terus begitu sampai 9 semuanya. Ayo jujur, kalau kita begitu ketemu, kocok sebel gebukan itu, betul nggak? Wah, gebuk-gebukan. Kenapa sih? Tutup aja saya. Tutup aja ya. Kasihan silau. Nah, lampu nyalain. Ya, Apa ya? Hari yang ditentukan 9 orang ini diketemukan di satu ruangan yang sama. Dengan harapan KGB ini, silakan kamu gebuk-gebukan tinju di sini. Ternyata tidak. Begitu mereka 9 bertemu, mereka malah nangis rangkulan. Loh, kenapa kamu di sini? Ya saya tanya, ya kenapa kamu juga di sini? Saling pelukan, menangis, saling tanya, gimana keluarga kita? Gimana keluarga jemaatku semuanya? Nah, dari kesaksian itu Gary Stephen bilang, 2 KGB bertobat. Karena 9 orang ini berkata, kami nggak percaya berita itu. Karena kami ini saling kenal. Saya nggak akan lupa kisah itu. Hebat. Walaupun diberi data-data, ini begini, itu begitu, siapa nggak panas hatinya? Kok bisa tahu yang aku kerjakan selama ini? Akhirnya diberitahu, ya karena 2 temanmu karena itu. Enggak, kami nggak percaya. Seharusnya seperti itu gereja Tuhan. Kalau kita nggak ada mulut ember, betul, nggak saling gosip. Nah, itu lawan katanya itu gosip. Ya, nah, jaga mulut ini, jangan dibolak-balik. Kalau toh, nah ini saya pakai istilah ini, kita ini kepepet, kejepit, lebih baik gak usah bohong, gak usah diem, gak usah ngomong. Betul enggak? Daripada kita merusak rencana Tuhan dan kita jadi agennya setan. Karena mulut kita dipakai oleh setan untuk merusak. Saudara, firman ini luar biasa. Maka itu kita harus jaga dalam hidup kita supaya kita tidak sampai merusak ya orang lain. Maka itu dalam hidup ini sangat serius. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Maka kalau hidup kita seperti ini, aduh, mulut hati bersih, mulut bersih, hubungan juga baik satu dengan yang lain, betul? Nah, saya punya konsep ini dari Alkitab, dari Matius 16, ya kita coba lihat. Tuhan mengajarkan kalau kita melihat saudara kita bersalah, ya datangi 4 mata. Masih ingat ya firman itu? Datangi 4 mata. Dari berdua saja. Kalau sampai tidak mau mengaku, panggil saksi. Masih ingat sebentar ayat berapa itu ya? Ada yang ingat? Tolong saya. Matius 15 atau 16 ya? Yang tolong Filipos yang di rumah ngikuti online. Matius berapa? Datangi, bersaksi saja. 16 ayat. Bentar ya. Matius 17. Oh, makasih aku. 18 ayat 15. Oh iya, makasih Gong. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, pada orang banyak di gereja keluarga Kristus. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Tuhan, atau seorang pemungut cukai, artinya orang yang jahat. Saudara, prinsip ini sangat luar biasa. Begini, kalau kita melihat ada saudara kita berbuat salah, jangan nyetak koran. Ngerti istilahnya? Apa tuh nyetak? Rodelen itu loh. Ngomong kiri kanan itu nyetak koran. Terus orang-orang gereja itu hebat rohaninya, tapi rohana. Dalam suatu persekutuan doa, saudara, mari kita doakan. Si A tadi mencuri. Saya lihat di Albert Heijn. Nah itu nyetak koran tapi pakai bahasa rohani. Mari kita doakan. Itu salah. Setuju? Jangan begitu. Nggak ada lah di sini orang begitu. Koden. Ada lah banyak. Gak ketemu, Dewi gak ketemu. Itu biasanya di perusahaan doa begitu. Mari kita doakan. Si A begini, si A begitu. Nah, hukum ini harus kita pakai supaya mulut kita nggak bersalah. Jadi kalau kita tahu ada seorang yang bersalah, kalau saudara yang tahu nggak berani untuk ngomong negur langsung pada orang itu, laporkan ke Tuhan. Tuhan, ampuni saya nggak berani ngomong langsung. Apalagi orang galak. Iya, belum ngomong aja ketakutan ya. Doa. Tuhan, kiranya kasih kemurahan-Mu berlalu. Jangan ngajak orang, saudara tahu nggak dia tadi gini, kita doakan sekarang. Jangan begitu. Kenapa kok tertawa? Teringat dia. Ya, nggak boleh begitu. Kalau kasih itu nggak begitu, betul? Harus betul kita melindungi. Ya, coba kita lihat pakai hukum ini, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Jadi kalau ada saudara kita yang melakukan suatu pelanggaran, ya coba baca bahasa Indonesianya ayat 1. Ayo baca 1, 2, 3. Nah, kalaupun ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, terus Maka kamu yang rohani harus menuntun orang itu ke jalan yang benar. sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena. nah, contohnya jangan kita melayani orang mabuk, ikut mabuk juga. Jangan begitu. Bahasa Belandanya, sustainable. Ayat 1. Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt, moet u als mensen die voor de geest geleid worden en vriendelijk terechtwijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen iets verkeerds te doen. Amin. Ini cara Tuhan mengajar kita supaya mulut kita nggak jadi jahat dan berdosa. Karena ya, hukum ini harus kita pakai dalam hidup. Semua yang kita kerjakan itu untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menolong, bukan untuk merusak, bukan untuk merugikan. Setuju? Setuju. Waduh, kalau kita hidup seperti ini luar biasa. Amin. Surga ada di dunia karena kita hidup dalam kebenaran. Mulut kita penuh berkat, bukan penuh kejahatan lagi. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Atau ada yang nambahkan sesuatu? Ada yang bilang Koden, Apa itu? gini katanya, mulutnya jahat tapi hatinya baik loh. Nah, Ada yang bilang gitu. itu melanggar firman tadi ya. Nggak mungkin kalau hatinya Banyak yang ngomong gitu, mulutnya jahat tapi hatinya baik. ya, itu melanggar firman. Padahal tadi firman bilang justru kalau hatinya baik, mulutnya pasti baik. Yang benar. Nggak mungkin ini beda. Korsleting. Korsleting ya, nggak bisa korsleting duaan ini ya, harus sama. Sekoteng itu, sekoteng. Sekoteng apa itu? Bukan korsleting, sekoteng. Sekoteng. Ada lagi? Ayo ngomong. Indah sekali dengan Tuhan, bukan? Amin.
Ngerti semua atau nggak ngerti semua nih? Ngerti. Mau ya jadi hidup yang benar ya di hadapan Tuhan. Wah, indah sekali. Dalam keluarga pun akan begitu. Hati-hati dengan mulut kita. Udah kalau nggak tahu lebih nggak usah ngomong. Ya, ya, Kalau yang 4 mata itu, ya, gimana? itu bukan ya orang Indonesia nggak biasa ya ngomong eye button Iya. mata. Maksudnya ya kita harus pelan-pelan ngomong. Maka itu kalau sampai nggak mau ngakui, ya itu suruh cari saksi. Itu kalau ngomong 3 mata gimana? Nggak mungkin 3 Kalau mata. 1 buta, Ya, bisa berantem. ya istilahnya. Lalu ada juga orang yang emang saya ngomong gitu sebelah. Gimana? Diajak ngomong Ya, sama tuh. kalau memang nggak mau ngaku, kita nggak usah desak dia. Biar urusan dengan Tuhan. Iya benar. Itu saja. Diemin aja. Iya, diemin saja. Tapi kadangkala ada kebenaran diucapkan suka disalahkan. Iya, kan orangnya yang salah, ya nggak apa-apa. Karena Tuhan Yesus pun waktu mengucapkan kebenaran tidak memaksa orang yang dengar ikut percaya. Kita nggak boleh. Iya. Jadi ya terserah. Pokoknya aku nyampaikan kebenaran. Kalau kamu nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Ya sudah. Bukan urusan kita. Ayo masuk. Itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita masing-masing. Supaya yang firman Tuhan itu dapat tempat yang tepat di hati kita semua. Amin. Amin. Kalau itu terjadi, aduh hidup ini luar biasa. Damai. Damai. Nggak ada keributan lagi, nggak ada kesalahpahaman lagi. Ya, ada keributan. istilah di Indonesia ini ya, tapi itu betul juga. Heran ya orang Kristen itu, kenapa? Kok dititipin uang seringkali kurang. Kok titipin omongan pasti lebih. Betul juga itu kalimat. Nah, maka itu kita lebih nggak usah ngomong. 100% kalau kita cerita ulang itu pasti ketambahan. Pasti. Seru ya. Betul ya. Lebih baik nggak usah ngomong. Maka itu hati-hati suka gosip. Itu jahat sekali. Iya, hati-hati karena mulut kita ini lebih. Ya dulu ada cerita ya di satu desa ada janda yang nggak punya anak tapi pelihara kucing banyak sekali. Nah pagi hari itu janda ini ribut karena kucing satu kesayangan dia yang berbulu seperti macan harimau itu hilang. Ribut sedesa. Sore hari beritanya ada harimau lepas. Dan itu kisah betul. Itulah manusia itu. Ya padahal si janda bilang kucingku yang berwarna seperti harimau. Sore jadi harimau. Orang pandai kira anaknya harimau. Ya itulah manusia itu mulut kita ini. Halo. Ya, jadi hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai kita berkata yang lebih. Maka itu jelas kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan ya sudah. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Atau diam. Atau diam. Semua nggak banyak salah. Simpan firman dalam hati kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri kalau saudara mau belajar akan firman Tuhan itu. Haleluya. Ya.